Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita intro dulu ya. Everybody get your fucking hands up. Oke, seperti yang Anda lihat di intro tadi, saya yang bernama John Halomawan Siregar, kelas 5 STKA 1. Saat ini saya berada di semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah menjelaskan model waterfall dalam merancang bangun sistem informasi pemesanan produk outlet berbaris web. Oke, tanpa basa-basi, mari saja kita ke penjelasannya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana di setiap kata-kata pasti ada yang namanya pendahuluan. Oke, pemanfaatan teknologi informasi. Oke, di dalam pemanfaatan ini, setiap suatu proses bisnis seseorang itu harus mengatur strateginya dulu supaya bisa menghadapi persaingan yang begitu ketat. Dan adapun untuk metode pengumpulan data untuk melengkapi data penelitian yang dilakukan, ada berbagai macam cara, yaitu ada 3 cara. Dan untuk yang pertama adalah observasi, dan yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah studi pustaka. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya, tapi sebagian belum kan. Makanya saya di sini akan menjelaskannya. Oke, yang pertama tadi kan observasi. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung objek penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati secara langsung terhadap proses dari pemesanan produk. Oke, di setiap kita mau observasi, kita harus berhati-hati ya. Contohnya harus berhati-hati berkata, ataupun kita harus mengamati secara langsung terhadap proses dari pemesanan setiap di produk orang. Yang kedua adalah wawancara. Untuk metodenya adalah merupakan sesuatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berwenang dan yang terkait. Dan yang ketiga adalah studi pustaka. Untuk metodenya adalah metode ini bertujuan untuk mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain melalui jurnal ilmiah. Dan adapun tahapan dari model waterfall yaitu adalah analis, yang kedua desain, yang ketiga pengkodean, dan yang keempat pengujian. Analis adalah melakukan analis kebutuhan perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah proses beberapa tahapan langkah pada rancangan pembuatan program perangkat lunak meliputi struktur data. Pengkodean, desain harus ditranslasikan ke dalam program lunak. Pengujian, tahapan ini penulis ini melakukan pengujian terhadap program yang telah dibuat untuk mengetahui kekurangan dari program tersebut. Oke, untuk di pengujian ini setiap orang menulis program, kita harus uji dulu supaya kita lihat mana yang salah dan mana yang tidak salah. Dan adapun hasil dan pembahasan, analisa kebutuhan software, dan adapun spesifikasi kebutuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, halaman admin. Yang kedua, halaman outlet. Yang ketiga, halaman manajer.
bagian admin dapat melakukan yang pertama halaman admin. Di dalam halaman admin ini terdapat dari 5 bagian atau tugas bagian admin. Yang pertama, bagian admin dapat melakukan login, dan yang kedua, bagian admin dapat mengelola produk, dan yang ketiga, bagian admin dapat mengelola data pemesanan. Yang keempat, bagian admin dapat mengelola outlet, dan yang kelima adalah bagian admin dapat mencetak laporan pemesanan. Halaman outlet. Dan di halaman outlet ini terdapat juga macam-macam. Yang pertama, outlet dapat mendaftarkan sebagai member. Yang kedua, outlet dapat melakukan sign-in. Dan yang ketiga adalah outlet dapat melihat produk. Dan yang keempat adalah outlet dapat mengisi forum pemesanan. Dan yang kelima adalah outlet dapat mengecek histori pemesanan. Dan adapun yang ketiga adalah halaman manajer. Manajer dapat melakukan login, dan yang kedua manajer dapat akses outlet. Dan yang ketiga adalah manajer dapat melihat laporan. Manajer dapat melihat laporan pemesanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kekurangan spesifikasi kebutuhan sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dalam spesifikasi kebutuhan ini adalah di dalam halaman admin terdapat halaman admin tidak dapat melihat produk, tidak dapat melakukan sign-in. Sedangkan halaman manajer dapat melakukan login, dapat pula juga akses outlet. Sedangkan outlet tidak dapat melakukan login. Di sini kita sudah lihat di dalam spesifikasi kebutuhan ini yang paling sempurna adalah halaman manajer. Kenapa saya bilang halaman manajer? Karena halaman manajer dapat melakukan login, sedangkan halaman outlet tidak dapat melakukan login. Dan halaman manajer juga dapat melakukan akses outlet, sedangkan halaman admin tidak dapat melakukan outlet. Dan ketiga, halaman manajer juga dapat melihat laporan pemesanan, sedangkan halaman manajer dapat melihat laporan pemesanan. Dan sedangkan untuk halaman outlet tidak dapat melihat laporan pemesanan, tapi dapat melihat forum pemesanan. Oke, lanjut. Uskes program Uskes program user admin user outlet user manager. Activity program manager mengelola diagram, outlet melakukan sign-in, dan adapun hasil dalam pembahasan. A. Analisa kebutuhan software. B. Uskes program user admin user outlet user manager. C. Activity diagram manager pengelola diagram, outlet melakukan sign up melakukan sign-in. D. Activity diagram outlet melakukan pemesanan login, admin mengelola produk. E. Activity diagram admin mengelola pemesanan, admin melihat laporan pemesanan. F. Entity relationship diagram atau RD dan logical record struktur. G. Software arsitektur. Dalam pembuatan aplikasi ini digunakan program terstruktur yang akan dijelaskan dalam konven diagram dapat development diagram. H. User interface. Pun kesimpulan model waterfall kita ini adalah dengan dibangunnya sistem informasi pemesanan produk ini, kita dapat merubah proses bisnis perusahaan menjadi lebih baik dan lebih cepat.
dan efisien, karena beberapa tahapan proses dapat dipermudah dengan adanya fasilitas online yang terkoneksi dan terintegrasi. Oke, cukup sekian model waterfall kita pada hari ini adalah semoga kita dapat memahaminya dengan satu persatu. Kurang dan lebihnya saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.